Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Tete bernamanya adalah Kak Ais. Kali ini akan membahas basuhan materi matematika kelas 5. Materi yang akan dibahas apa saja, yaitu tentang pecahan, kecepatan, debit, perbandingan, dan skala. Namun sebelumnya adik-adik jangan lupa ya, untuk like dan subscribe channel Hidayah Online. Baiklah adik-adik, kita mulai. Basuhan PAS, bahas soal persiapan PAS materi kelas 5 pelajaran matematika. Pokok bahasannya ada pecahan, kemudian kecepatan, debit, perbandingan, dan skala. Untuk materi yang pertama yaitu materi pecahan. Nah, kalau ada A per B sama dengan 2/3. A itu adalah sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Berarti dalam hal ini 2 pembilang dan 3 adalah penyebut. Kemudian ada juga jenis-jenis bilangan pecahan. Ada pecahan biasa, contohnya 3/4, 1/8, 2/7, dan lain-lain. Kemudian pecahan campuran, 2 1/4, 3 1/5, 5 3/7, dan seterusnya. Selanjutnya ada pecahan desimal 0,25, 0,86, 12,7, dan seterusnya. Ingat adik-adik, kalau pecahan desimal yang ada komanya ya. Selanjutnya persen. Kalau misalnya 2% itu artinya 2/100. Kalau disederhanakan menjadi 1/50. Satu lagi adalah per mil. Kalau per mil per 1000, misalnya 25 0/00 artinya 25/1000. Kalau disederhanakan jadi 1/10. Nah, kalau operasi hitung pecahan, ada bilangan pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Kita mulai ke soal ya adik-adik. Soal yang pertama, hasil dari 3/5 ditambah 1/3. Ingat, untuk penjumlahan pecahan, apa yang harus dilakukan pertama kali? Yaitu samakan dulu penyebutnya. Jadi adik-adik tidak bisa langsung menjumlahkan pecahan kalau penyebutnya tidak sama. Nah, karena ini 3/5 dan 1/3, kita ubah menjadi per 15. Jadi, yang 3/5 menjadi 9/15, kalau yang 1/3 menjadi 5/15. Dijumlahkan adalah C 4/15, 14/15. Soal selanjutnya, hasil dari 3/7 tambah 3 2/7. Nah, dalam hal ini 3 adalah bilangan asli. Kalau pecahannya kebetulan sudah sama, ini 3/7, 2/7, jadi bisa langsung dijumlahkan. Jadi 3, kemudian 3 ditambah 2-nya jadi 5/7. Jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, kalau ini penjumlahan pada bilangan desimal, pecahan desimal. Ingat, koma sejajar dengan koma. Nah, 0,765 ditambah 1,32 adalah 2,085. Jadi ingat ya adik-adik, kalau pecahan desimal, komanya harus sejajar dengan koma. Nah, untuk soal selanjutnya, ada 0,6 tambah 3/5. Yang satu pecahan desimal, yang satu pecahan biasa. Coba kita lihat. Optionnya di sini dalam desimal, berarti yang satunya kita ubah ke dalam desimal. 3/5 di sini adalah kita ubah menjadi pecahan desimal jadi 6/10 atau 0,6. Jadi 0,6 tambah 0,6 adalah 1,2. Jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya, hasil dari 7/12 dikurangin 4/12. Karena bawahnya sudah sama, berarti bisa langsung dioperasikan. 7 dikurangi 4 adalah 3/12. Jadi jawabannya yang A. Soal yang ini lebih mudah ya adik-adik karena penyebutnya sudah sama.
Soal selanjutnya, 3/5 dikurangin 1/4. Nah, ini kebetulan penyebutnya tidak sama. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Yaitu samakan dulu penyebutnya, yaitu per 20. 20 dibagi 5, 4, kali 3, 12. 20 bagi 4, 5, kali 1, 5. Jadi 12 kurangin 5 adalah 7/20. Jadi jawabannya yang B. Soal selanjutnya, hasil dari perkalian 3 dengan 2 1/3. 3 di sini bilangan asli dikalikan dengan bilangan campuran. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Pecahan campurannya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Nah, yang 2 1/3-nya kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Jadi 3 dikali 7/3, 3-nya bisa dicoret. Jadi jawabannya adalah 7. Soal selanjutnya, ini perkalian antara pecahan desimal dengan pecahan desimal. 0,15 dikali 0,7. Berarti harus dibagaimanakan? Kita ubah dua-duanya menjadi pecahan biasa. 0,15 menjadi 0,15 jadi 15/100 dikali 0,77/10. Berarti kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 15 kali 7, 105, 100 kali 10, 1000. Jadi jawabannya 0,105. Jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya, pembagian pecahan. 5 dibagi 3/4. Nah, bagaimana caranya? Berarti 5-nya kita tulis, baginya ubah jadi kali, 3/4-nya dibalik, menjadi 4/3. 5 kali 4, 20/3. Jadi jawabannya C, 20/3. Sekarang kita membahas soal-soal yang berbentuk soal cerita. Andi mempunyai tali sepanjang 1/4 meter dan Ali mempunyai tali sepanjang 1/3 meter. Maka jumlah tali Andi dan Ali jika ditambahkan menjadi berarti 1/4 ditambah 1/3 ya. 4 dengan 3 kita cari kelipatan yang samanya, yaitu 12. 12 bagi 4, 3, kali 1, 3. 12 bagi 3, 4, kali 1, 4. Jadi 3 tambah 4 adalah 7/12. Jawabannya yang C, yang A. Soal cerita selanjutnya. Pak Panji membeli jeruk seberat 1 kg. Buah tersebut dibagikan kepada anak-anaknya. 10% diberikan kepada Santi, kemudian 0,5 diberikan kepada Budi, dan 3/5 diberikan kepada Sinta. Sisanya diberikan kepada Rani. Yang mendapat buah jeruk paling banyak adalah, nah kita lihat satu persatu. Santi di sini 0,1, dari mana 0,1 adalah dari 10/100, jadi 0,1 bagian. Budi 0,5, Sinta 3/10 atau 0,3 bagian, dan sisanya Rani. 1 bagian dikurangi 0,5, dikurangi 0,1, dikurangi 0,3. Berarti sisanya 0,2 bagian. Di antara anak-anaknya, mana yang paling besar bagiannya? Yaitu Budi, yaitu 0,5 bagian. Jadi jawabannya yang C. Demikian adik-adik pembahasan materi mengenai pecahan. Selanjutnya, kakak akan membahas pokok bahasan tentang kecepatan. Adik-adik masih ingat kan ada segitiga ajaib? Di sini adik-adik bisa mengingatnya. Kunci 3D-nya adalah Jokowi. J-nya adalah jarak, K-nya kecepatan, W-nya adalah waktu. Kalau adik-adik mencari jarak, berarti kecepatan dikali waktu. Kalau adik-adik mencari kecepatan, berarti jarak dibagi waktu. Kemudian kalau mencari waktu, berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Kita ke soal ya. Soal yang pertama. Jarak rumah ke pasar adalah 1,5 km.
yang setara dengan titik-titik meter. Kalau kilo mau ke meter berarti turun 4 tangga. Maaf, 3 tangga berarti 1,5 dikali 1000. Jawabannya 1500 meter. Berarti jawabannya yang B. Soal selanjutnya, Ari bersepeda sejauh 5000 meter. Jarak yang ditempuh Ari adalah titik-titik. Berarti dari meter mau ke kilo naik 3 langkah. Berarti kalau naik dibagi dengan 1000 karena 3 langkah berarti nolnya 3. 5000 dibagi 1000 jawabannya adalah 5 km berarti yang C. Soal selanjutnya. Kalau 25 km per jam diubah ke dalam meter per jam. Bagaimana caranya? Nah, ini kilometer, ini meter. Kilo ke meter berarti dikali 1000. Lihat bawahnya, yang 1 jam berarti sama. Berarti tidak dibagi dengan 1 aja. 25 kali 1000 adalah 25.000. Dibagi 1 tetap 25.000 meter per jam. Jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya. Jika jarak tempuh 225 km ditempuh dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam, maka lama waktu tempuhnya adalah titik-titik jam. Berarti dicarinya waktu. Rumusnya jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 225 km dibagi kecepatannya 45 km per jam. Berarti 225 dibagi 45 adalah 5. Kilometernya dicoret tinggal jam. Jadi jawabannya 5 jam. Optionnya yang D. Soal selanjutnya, jika suatu kota dapat ditempuh dengan kecepatan sebesar 50 km per jam dalam waktu 6 jam, maka jarak tempuh kota tersebut adalah titik-titik kilometer. Nah, ditanyakannya adalah jarak. Berarti rumusnya kecepatan kali waktu. Kecepatannya 50 km per jam kali waktunya 6 jam. Jamnya kita coret, 50 kali 6 adalah 300. Berarti 300 km. Jawabannya yang A. Baik adik-adik, soal tentang kecepatannya sudah selesai. Kita beralih ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang debit. Sama dengan kecepatan, debit juga punya segitiga ajaibnya atau kunci 3D-nya, yaitu vokalis dewa. V adalah volume, D-nya debit, dan W adalah waktu. Kalau mencari volume berarti rumusnya debit kali waktu. Kalau mencari debit, volume dibagi waktu. Kalau mencari waktu, volume dibagi debit. Baik, kita ke soal latihannya ya adik-adik. Soal yang pertama, 2400 cc sama dengan titik-titik desimeter kubik, di mana cc ini sama dengan sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik. Berarti kalau sentimeter kubik ke desimeter kubik itu naik 1 kali, berarti dibagi 1000. 2400 dibagi 1000 sama dengan 2,4 desimeter kubik. Jawabannya yang B. Soal selanjutnya, 4 liter per menit akan diubah menjadi berapa mili per menit? Coba kita lihat yang atasnya liter menjadi mili. Berarti kita kali 1000 karena 1 liter setara dengan 1000 mili. Bawahnya menit dengan menit sudah sama. Berarti 4 kali 1000 dibagi 1 adalah 4000 mili per menit. Jadi optionnya yang C. Soal selanjutnya, sebuah kolam ikan mempunyai volume 1200 liter. Kolam ikan tersebut diisi air dengan debit 30 liter per menit. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam air tersebut sampai penuh adalah berapa menit? Berarti ditanyakan waktu. Rumusnya volume dibagi debit. Volumenya 1200 liter dibagi debitnya 30 ml per menit. Sama dengan 1200 dibagi 30 adalah 40 menit. Jadi jawabannya yang B.
Soal selanjutnya, 3 buah ember masing-masing bervolume 10 liter. Dapat diisi sampai penuh dalam waktu 5 menit. Debit air tersebut adalah titik-titik liter per menit. Jawabannya, debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 10 liter dibagi dengan waktunya 5 menit. Jawabannya 2 liter per menit. Soal selanjutnya, sebuah pancuran air di sebuah sawah mengalirkan air dengan debit 12 desimeter kubik per menit. Dalam waktu 15 menit, pancuran tersebut dapat mengalirkan air sebanyak titik-titik liter. Berarti ditanyakannya volume. Rumusnya debit dikali waktu. Debitnya 12 liter atau 12 desimeter kubik dikali 15 menit. Jawabannya 180 liter. Optionnya yang C. Baik adik-adik, materi tentang debit sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita ke pokok bahasan selanjutnya adalah tentang perbandingan. Ingat ya adik-adik, kalau rumus perbandingan nilai ditanyakan itu sama dengan rasio yang ditanyakan per rasio yang diketahui dikali dengan nilai yang diketahui. Itu rumus yang harus adik-adik ingat ya. Mari kita ke contoh soalnya. Perbandingan usia Wildan dan Devi adalah 5:3. Jika usia Devi 15 tahun, maka usia Wildan berapa tahun? Berarti ditanyakan Wildan. Wildan itu 5 per yang diketahuinya Devi. Devi-nya 3 perbandingannya. 5 per 3 dikali nilai yang diketahuinya 15 tahun. Berarti 15 dibagi 3, 5 kali 5 adalah 25 tahun. Jadi Wildan berusia 25 tahun, optionnya yang D. Soal selanjutnya, jumlah usia Alvito dan Alvin adalah 27 tahun. Perbandingan usia Alvito dan Alvin adalah 4:5. Usia Alvito dan Alvin berturut-turut adalah, berarti kita cari satu persatu ya adik-adik. Kita lihat Alvito. Alvito itu perbandingannya 5. Diketahui jumlah usia Alvito dan Alvin, berarti 4 tambah 5, 9. 4/9 kali nilai yang diketahuinya 27 tahun. 27 bagi 9, 3 kali 4 adalah 12 tahun. Selanjutnya Alvin. Alvin di sini perbandingannya 5/9, totalnya 9 dikali 27 tahun. 27 dibagi 9, 3 dikali 5 adalah 15 tahun. Jadi optionnya 12 dan 15 berarti yang C. Hati-hati ya, jangan sampai ketukar memilih yang A. Kenapa? Karena yang diminta adalah Alvito terlebih dahulu, lalu Alvin. Kalau yang A, Alvin dulu, baru Alvito. Materi perbandingan sudah selesai ya adik-adik. Kita menginjak ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang skala. Nah, skala juga ada segitiga ajaibnya ya. Kunci 3D-nya Jupe suka jus. Jupe itu adalah jarak pada peta. S-nya adalah skala dan JS adalah jarak sebenarnya. Nah, langsung ke soal latihannya. Soal yang pertama, jarak kota A dan B pada peta adalah 30 cm. Apabila jarak sebenarnya 900 km, maka skala peta tersebut adalah titik-titik. Nah, ditanyakan skala ya. Skala itu rumusnya perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya. JP-nya 30 cm, JS-nya 900 km. Satuannya yang 1 cm, yang 1 km ini tidak sama. Berarti kita harus samakan dulu ya adik-adik. Yang kilometernya ubah ke dalam cm. Dari kilo ke cm, kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Dari kilo ke cm berarti turunnya 5 langkah. Berarti adik-adik tambahkan nolnya 5. Ini kan udah nolnya 2 ya, ditambahin lagi nolnya 5. Jadi 90 juta. Nah, sekarang kita perkecil dengan cara disederhanakan. 30 dibagi 30 jadi 1.
90 juta dibagi 30 adalah 3 juta. Jadi skalanya 1 berbanding 3 juta. Optionnya yang C. Soal selanjutnya, jarak kota Bandung dan Jakarta pada peta adalah 60 cm. Jika peta tersebut menggunakan skala 1:900.000, maka jarak kota Bandung dan Surabaya sesungguhnya adalah titik-titik kilometer. Ditanyakan jarak sebenarnya ya, berarti 60 cm dikali skalanya 900.000. Karena jarak sebenarnya dalam kilometer, ini cm kita bagi nolnya 5. Kenapa? Dari cm ke kilo naik 5 langkah. Berarti dibagi, naik 5 tangga, berarti dibagi 100.000. Nolnya kita coret ya, atas 5, bawah 5, berarti 60 kali 9 adalah 540 km. Optionnya yang B. Baiklah adik-adik, pembahasan basuhan PAS Matematika kelas 5-nya sudah selesai. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.